Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema, ujilah setiap roh. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang khotbah kemarin di hari Sabat, tentang 13 prinsip atau 13 prinsip iman inti dalam ajaran Yahudi. Karena kemarin ada yang berkata, saya membacanya terlalu cepat. Jadi saya akan bacakan ulang, dan sekaligus di poin yang ketiga, saya sedikit rubah sesuai dengan iman kita. Nah, saya akan bacakan untuk saudara, dan saudara bisa menyimak, atau mungkin saudara bisa merekam, kemudian bisa dipotong, dan itu didengarkan pada tiap-tiap hari Sabat. Saya akan bacakan untuk saudara 13 prinsip iman inti dalam ajaran Yahudi. Yang pertama, saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh adalah pencipta dan penguasa alam semesta. Dia sendirilah yang sudah menciptakan, sedang mencipta, dan akan menciptakan segala sesuatu. 2. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh itu ehad. Tidak ada persekutuan apapun yang menyerupai Dia. Dia sendirilah Yahweh. Dia yang telah ada, Dia yang ada selamanya. 3. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh memiliki tubuh yang maha kudus dan maha sempurna di dalam diri Yeshua HaMasyiah, Sang Mesias, yang tidak lain adalah Dia sendiri yang menjadi manusia dan tidak ada yang menyerupai Dia. Yang keempat, saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh adalah yang awal dan yang akhir. Dialah Alef dan Tau. 5. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa doa hanya boleh dipanjatkan kepada Yahweh, tidak pada makhluk lain ataupun benda. 6. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa perkataan para nabi adalah benar adanya. 7. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa nubuatan Moshe adalah benar. Dia adalah nabi yang utama, baik sebelum dan sesudah dia. 8. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa keseluruhan Torah yang kita miliki sekarang adalah yang diberikan oleh Moshe. 9. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Torah tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah ada yang lain diberikan sebagai pengganti oleh Yahweh. 10. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh mengetahui semua perbuatan dan pikiran manusia, sehingga dituliskan dalam Tehillim 33 ayat 15 atau Mazmur. Dia yang membentuk setiap hati, Dia mengerti apa yang dilakukan setiap orang. 11. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa Yahweh memberi upah kepada mereka yang melakukan perintahnya
dan menghukum mereka yang memberontak terhadapnya. 12. Saya percaya dengan iman yang sempurna akan datangnya Mesias. Seberapapun lamanya saya senantiasa menantikan kedatangannya setiap hari. 13. Saya percaya dengan iman yang sempurna bahwa akan ada kebangkitan orang mati di saat yang Yahweh tentukan. Haleluya. Inilah 13 prinsip iman yang tidak hanya berlaku bagi umat Yahudi saja, tetapi berlaku juga bagi bangsa-bangsa lain atau Goyim yang percaya kepada Tuhannya Abraham, Yitzhak, dan Yakov, yaitu Tuhan Israel yang Ehad. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya juga akan memberikan sedikit penjelasan bahwa kemarin saya katakan bahwa patung Nebukadnezar itu sama seperti 666. Mungkin ada yang bertanya, bukankah patung itu tingginya 60, lebarnya 6, jadi belum 666. Tetapi saya katakan bahwa angka ini sudah mewakili angka anti Hamasyah. Ingat bahwa ini yang disebut dengan kode dari Tuhan, saudara. Saudara masih ingat juga beberapa waktu yang lalu ada sebuah peristiwa yang cukup menggemparkan di Israel, yaitu tulisan nama Yahweh yang ada di tembok di Yerusalem. Saudara lihat beritanya? Ya, itu tulisannya Yod He Wow saja, He-nya tidak ada. Tetapi orang langsung tahu bahwa itu adalah kode dari nama Yahweh. Nah, jadi saudara-saudara, inisial-inisial ini yang disebut dengan kode rahasia atau kodim sod. Sama seperti kita melihat bahwa apa yang Bapak Yahweh katakan, terkadang dia menggunakan suatu kalimat atau angka yang sifatnya rahasia. Orang lain tidak tahu, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa paham bahwa ini adalah kode rahasia yang Bapak Yahweh berikan. Jadi sekali lagi, patung buatan Raja Nebukadnezar itu mewakili anti Hamasyah. Kalau kita membaca di dalam kitab Mislei pasal 25 ayat 2 dikatakan, kemuliaan Elohim ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ada rahasia, ada yang menyelidiki. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan suka menggunakan kalimat atau angka-angka yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang paham dengan cara metodenya Tuhan, saudara-saudara. Kemudian di dalam kitab Amos 3 ayat 7 dikatakan, sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Perhatikan kata menyatakan rahasianya. Jadi yang tadinya rahasia dinyatakan, dimunculkan, saudara-saudara. Satu ayat lagi, Markus 4 ayat 11 dikatakan, dan Dia berkata kepada mereka, kepadamu telah dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada mereka yang di luar, semuanya ada dalam perumpamaan. Jadi inisial-inisial yang nampaknya berbeda, tetapi itu arahnya ke situ, saudara-saudara. Itu adalah cara Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada
para nabinya. Nah, oke, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan inti, yaitu tentang ujilah setiap roh. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah pesan Tuhan yang harus saudara dengarkan, ya, berkenaan dengan semakin jelasnya 666 yang sebentar lagi akan berkuasa di atas muka bumi ini. Saya akan ajak saudara untuk membaca teks kitab suci terlebih dahulu untuk mendasari apa yang akan saya sampaikan. Mari kita buka di dalam Yohanan Alef atau 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6, demikianlah bunyinya. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang ke dalam daging, ia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMasyiah yang telah kamu dengar bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia ini. Saya garis bawahi kata sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang mendengarkan kita, siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar inilah kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Nah, Bapak Ibu, inilah pembacaan kitab suci kita. Apa yang saya sampaikan pagi ini tidak keluar dari kitab suci kita. Jikalau kita mau mengamati dengan seksama, maka kita akan menemukan situasi dan kondisi manusia yang sekarang ini sedang dicekam oleh kebingungan yang sangat luar biasa. Bukan cuma bingung, tetapi juga takut, cemas, bahkan ancaman yang menekan ekonomi orang-orang yang sudah ekonominya lemah, ya, tetapi ditekan terus orang-orang dari kalangan ekonomi lemah, mereka tidak bisa jualan lagi, semuanya mengalami kelesuan, bahkan ada yang dipecat. Di akhir zaman ini, saudara-saudara, khususnya kondisi sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan. Bahkan ada yang berkata kalau tindakan-tindakan NWO itu bukan 666 atau saat ini belum 666. Nah, kalau saudara lihat, sekarang ini banyak sekali pro dan kontra yang ada di luar sana, yang mengatakan, bahkan ada seorang pendeta yang berkata begini, orang yang berkata
menerima vaksin itu adalah 666, itu salah. Ada yang bilang begitu. Sekali lagi, yang berkata orang yang menerima vaksin itu adalah 666 itu salah. Saudara pernah dengar enggak? Pernah ya Bapak Ibu? Nah, saya mengamati pernyataan yang seperti ini jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kalau orang yang berkata demikian, orangnya sama, ya, dia katakan 666 itu belum, itu masih jauh. Jadi nggak usah mikir 666, ya. Mau divaksin juga nggak masalah, no problem, itu sehat, saudara-saudara. Ada yang berkata begitu. Ya, jadi saya perlu jelaskan pada saat pagi hari ini bahwa saya jadi ingat dulu pada waktu saya baru pertama kali bertobat, saya pernah ikut main drama di perayaan Natal. Ini bukti bahwa saya ini tidak lain adalah orang Kristen yang sama seperti yang lain, yang juga ikut Natalan, itu dulu saudara. Tetapi terus mencari, seperti saudara ketahui, saya adalah seorang pencari. Saya mencari terus kebenaran, saya belajar terus, supaya saya ngerti tentang pergerakan dunia alam supranatural. Saya ingat pada waktu itu saya mengikuti sebuah drama Natal. Saudara tahu di drama itu diceritakan tentang setan-setan yang sedang rapat. Tujuannya apa mereka setan-setan itu rapat? Rupa-rupanya setan itu sedang mendiskusikan bagaimana cara menghancurkan iman seseorang. Bagaimana cara menghancurkan sehingga mereka menjadi binasa. Lalu di situ diceritakan ada setan, saudara. Saya ingat teman-teman saya, ya, ada yang jadi anggota setan di situ, dan saya jadi ketua setannya, saudara. Ya, dulu tapi, itu dulu ya. Jadi setan-setan itu pada kumpul, kemudian si setan ketua ini tanya, coba kamu rumuskan bagaimana caranya kamu menghancurkan orang dengan iman. Supaya mereka hancur, itu piye carane? Setan yang satu berkata, kita hancurkan saja ekonominya. Kalau ekonominya dihancurkan, pasti dia akan menyangkal Tuhan. Lalu setan yang satunya berkata, oh tidak bisa. Kalau misalnya ekonominya dihancurkan, yang terjadi mereka justru nangis-nangis cari Tuhan. Wah, nggak bisa cara seperti ini. Oke, yang lain coba kasih masukan. Lalu setan yang lain mengatakan, kita lakukan saja penganiayaan besar-besaran. Orang kalau ketakutan pasti dia akan menyangkali Tuhannya. Setan yang satu berkata, tidak. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang di zaman kisah para rasul, ketika aniaya itu datang, iman mereka semakin tebal. Jadi tidak cocok. Jadi nggak bisa kita pakai pola aniaya. Walaupun itu ya dapatnya sedikit, tapi kita cari yang maksimal. Kemudian setan yang satunya lagi mengatakan, kita bikin saja orang kecewa.
Kalau kecewa, dia pasti akan tinggalkan Tuhan. Setan yang lain berkata, memang itu bisa, tapi apakah semua orang itu pasti kecewa? Tidak, jadi itu tidak cocok. Lalu katakan lagi, kita buat orang saling membenci. Ya bisa sih, tapi hasilnya enggak maksimal. Ya, jadi percuma. Atau setan yang lain lagi mengatakan, kita jangan ganggu ekonominya, kita berkati saja. Setan yang lain berkata, kalau diberkati, wah, atau kita izinkan mereka diberkati Tuhan, oh malah mereka bersukacita, mereka bisa bikin macam-macam untuk kegiatan sosial. Enggak bisa cara seperti ini. Lalu siapa yang bisa mencetuskan? Ada satu setan yang rupa-rupanya paling jelek, tetapi cerdiknya luar biasa, saudara. Setan itu berkata begini, kita hembuskan saja kalimat masih ada cukup waktu. Wah, nampaknya rohani bukan? Masih ada cukup waktu. Lah ini sama persis seperti yang kita lihat para pendeta yang berkata 666 masih jauh, belum sekarang. Pernah dengar kalimat itu, saudara? Paling tidak saudara dengar dari kata-kata saya, bukan? Nah, itu saudara. Jadi sekarang ini setan sedang menebarkan di mana-mana. Masih ada cukup waktu. Bahkan sekarang ini saya melihat ada gereja-gereja yang menggunakan prinsip tidak punya tanda 66, silahkan Anda keluar. Harus dicek, Anda di luar sana mesti dicek. Punya tanda 666 atau tidak. Tanda bilangan binatang itu atau tidak? Ya tentu saja kalau saya ngomong begini, Pak Pendeta pasti menyangkali bukan? Itu bukan 666, itu demi ketertiban. Betul nggak Bapak Ibu? Itulah setan, saudara-saudara. Saya menyampaikan ini, saya dapat pernyataan dari Tuhan. Sampaikan ini kepada mereka. Khususnya para pendeta. Ketika kalian bikin aturan seperti itu, kalian sedang menyesatkan jemaat. Kalian sedang membinasakan jemaat. Cari jiwa itu susahnya luar biasa, saudara. Ini malah ngusir. Bayangin aja. Jadi kebalik semua konsepnya, saudara. Maka di sini ada orang yang sedang memohon, please, saya mau dekat sama Tuhan, izinkan saya masuk. No, you tidak punya tanda itu, out. Hebat ya Bapak Ibu. Ini artinya gereja yang sedang melacurkan diri dengan kuasa kegelapan. Maaf Bapak Pendeta, Anda mungkin tidak nyaman dengan kata-kata saya. Tetapi saya harus menyampaikan suara kenabian ini kepada saudara. Bertobat atau kalian binasa. Saya ngomong begini, merinding loh saya, saudara. Karena ini sama saja menyingkirkan manusia. Orang sekarang sedang sulit dan harus pendeta itu mengajarkan keberanian dalam iman, bukan malah ngusir orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seharusnya gereja itu menerima siapa saja. Seorang pelacur diterima enggak? Terima, harus diterima. Maling diterima enggak? Diterima. Preman, perampok, dukun, santet, penjudi, terima harusnya. Biarkan dia selamat. Tetapi kalian menyingkirkan mereka. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Bertobat atau kalian akan binasa.
Saudara yang terkasih, ini adalah gereja akhir zaman. Jemaat dibodoh-bodohin. Saya kemarin mendengar sebuah kesaksian di New Zealand. Ini kesaksian dari saudara Henry. Gereja yang jumlah jemaatnya 50 orang ke atas, yang tidak pakai tanda bilangan tidak boleh masuk. Artinya gereja berpihak kepada setan. Cari jiwa susahnya luar biasa, ini malah ngusir. Dan ini yang saya namakan serigala berbulu domba. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apapun yang berkaitan dengan agenda mereka, selalu nilainya sama, 666. Coba saya mau tanya nih, ya, tolong saudara jawab. Main logika sekarang. Saya punya pabrik obat, ya. Lalu saudara-saudara, obat yang saya produksi ini mematikan 5 orang. Dan itu viral di mana-mana. Obat produksi saya mematikan 5 orang. Kira-kira apa tindakan yang akan terjadi terhadap pabrik saya? Tolong jawab. Kira-kira tindakan apa yang akan terjadi dengan pabrik obat saya? Ditutup, saudara. Bukan cuma ditutup, tetapi pemiliknya akan diseret ke pengadilan dan dipenjara. Ini sudah mematikan ribuan orang, malah dibesar-besarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin Anda tahu maksud yang saya ucapkan ini. Dan saya beritahu, memang ini adalah suatu penggenapan, tetapi saya harus menyampaikan ini karena saya cinta kepada jiwa-jiwa. Ternyata kalau kita lihat saudara, di Bible Code, saya pernah mengajarkan kepada saudara tentang Bible Code. Mungkin ada yang baru dengar kata Bible Code. Padahal itu materi saya sudah mungkin 10 tahun yang lalu ada kali. Bahwa di Bible Code itu sudah dituliskan di situ. Tentang kematian Presiden Israel, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, itu sudah ada di situ. Pengeboman Bali, itu juga sudah ada di situ. Peristiwa-peristiwa besar itu ternyata sudah ada di situ. Dan ternyata corona juga sudah ada di situ, saudara-saudara. Ini saya tunjukkan kepada saudara tentang corona yang ada di Bible Code. Yang dari atas ke bawah ini tertulis corona. Ini juga ya ada virus, ada prescription, ya, dan macam-macam, saudara. Kemudian kalau kita lihat kata corona itu jumlahnya 6 huruf. Tetapi kata corona itu sendiri memiliki jumlah 66. Jadi berapa saudara? 666. Saya tentu tidak akan bicara hal ini. Karena sudah ada di banyak video saya. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan corona, itu selalu jumlahnya 666. Makanya tadi saya katakan, kalau ada pendeta yang berkata, 666 itu belum ada. Itu sama saja dengan setan yang sedang menaburkan kalimat, masih ada cukup waktu, saudara-saudara. Bahkan sekarang kita sudah masuk ke dalam sesuatu yang lebih dalam lagi.
Yaitu apa? Penyebutan nama sesembahan kita yang benar. Kalau saudara perhatikan slide ini, ya, ini luar biasa saudara. Kepanikan terjadi di mana-mana. Hanya ulah beberapa gelintir manusia yang memiliki kekuasaan terbesar di dunia ini. Yang tentu sudah menguasai begitu banyak kepala negara dengan dalih kesehatan. Sehingga panik harus diberi tanda bilangan binatang itu. Tetap saja orang nggak bisa jualan. Saudaraku yang terkasih, kita harus tahu bahwa kondisi sekarang memang kita sudah masuk ke masa 3,5 tahun pertama. Masa yang sulit. Bahkan saya mengatakan gerakan setan itu tidak hanya di bidang itu saja. Tetapi penolakan nama Bapak Yahweh juga terus bergulir. Saya tunjukkan ada seseorang yang memberi masukan kepada saya tidak sebut nama orangnya, maka saya sensor. Ya, ini WA-nya, saudara. Kalau saudara baca teks di bawah sini, ya dikatakan Shalom Papi. Itu WA sahabat saya yang seorang dokter. Saudara lihat di sana dikatakan, payah ibu ya, sudah jadi pengikut Yahweh. Yahweh itu iblis bagi saya. Maka ibu saya delete dari HP saya. Bertobatlah, hanya Yesus Kristuslah Raja Surga Bapa yang kekal. Kasihan ya saudara, dokter loh, yang kalau dokter itu di pikiran saya intelektualnya mesti tinggi. Ya Bapak Ibu, kok iso ora ngerti tentang nama Bapak Yahweh, bahkan mengatakan dia itu iblis, saudara. Ini kan parah banget cara berpikirnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, itu sebabnya pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini dengan tema ujilah setiap roh. Dan saya ambil dari satu ayat yaitu 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dalam dunia. Saya kadang merenung saudara. Ini jemaat gereja mana ya? Kalau dia bergereja, saya sudah pastikan gembalanya itu raja setan saudara. Hati-hati saudara ya, sekarang ini penyesatan begitu mengerikan sekali. Saya sampaikan hal ini karena ini adalah pesan Tuhan yang Tuhan titipkan di hati saya. Sampaikan, namaku akan terus bergulir. Siapapun yang menolak aku, dia akan terlibas dengan sendirinya. Karena manusia yang menolak tidak akan pernah bisa untuk menghambat pola yang sedang aku lakukan. Bapak Yahweh sekarang sedang terus bertindak. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kita harus tahu Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang mengaku dapat penglihatan. Tapi kita juga harus berhati-hati. Penglihatan yang seperti apa harus diuji setiap roh sesuai dengan firman Tuhan. Kalau orang berkata sekarang 666 itu belum ada, itu jelas sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kitab suci mengatakan roh anti Hamasyah itu
sudah ada di antara kita. Tetapi masih ada yang menghambatnya. Kalau yang menghambat itu disingkirkan, baru dia akan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sampaikan ini karena saya mencintai jemaat, baik yang ada di kota Magelang ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun. Kalau saudara lihat di ucapan orang ini, hanya Yesus Kristuslah Raja Surga Bapa yang kekal. Kapan Yesua dipanggil Bapa? Tidak ada satupun murid Yesua yang memanggil Yesua dengan panggilan Bapa. Yang dipanggil Bapa itu hanyalah Bapa Yahweh, di luar itu tidak. Bahkan Yesua sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya, jikalau engkau berdoa, berdoalah kepada Bapa, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Itu kata Yesua, Bapak Ibu. Jadi Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Jadi bukan berarti karena Yesua itu adalah Bapa Yahweh, lalu Yesua dipanggil sebagai Bapa. No, karena tidak ada satupun murid Yesua yang memanggilnya dengan panggilan Bapa Yeshua HaMashiach. Tidak ada. Yang ada adalah Bapa Yahweh. Yesua bisa dipanggil Tuhan Yesua. Bisa dipanggil Adonai Yeshua HaMashiach. Jadi kita mesti ngerti, harus teliti sekali saudara. Saya ingin kita menyadari bahwa di akhir zaman ini penyesatan sedemikian hebat terjadi di mana-mana. Mereka, si setan itu bisa menggunakan penglihatan-penglihatan. Si setan juga bisa mempergunakan pendeta. Makanya saya sering buat sebuah pertanyaan. Bapak Yahweh itu nama setan atau nama Tuhan? Kalau sampai orang itu berkata, apalagi seorang dokter yang mengatakan, Yahweh itu adalah nama iblis. Saya cuman berkata, kesian deh lu. Ya, ngeri sekali saudara-saudara. Kalau yang ngomong itu bukan orang yang intelektualnya tinggi, saya maklum. Ini seorang dokter loh. Tapi saya bersyukur orang yang memberi WA kepada saya. Dia berkata, saya bersyukur dihapus dari dia. Dia ngajak putus pertemanan, no problem. Dan saya katakan kepada saudara yang engkau diputus karena nama Yahweh, biarkan, karena iman itu sendiri-sendiri. Ada banyak sekali orang yang sudah jelas-jelas ngerti Bapak Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta, masih juga dicampur-campur. Mungkin saudara yang masih mencampur itu dengar apa yang saya katakan pagi ini. Saya ingin bertanya, saudara bisa taruh di komen. Apa yang Anda takutkan? Dengan memanggil terang-terangan, engkaulah Yahweh pelindungku yang ajaib. Engkaulah Yahweh Sang Pencipta. Kenapa harus dicampur-campur dengan mantan? Kenapa seperti itu saudara? Apa yang Anda takutkan? Saya akhirnya memiliki gaya berpikir, barangkali takut Anda tidak diakui oleh komunitas yang menjadi mantanmu. Jadi kau perlu mencampur, sehingga di sana bisa diterima, di sini juga bisa diterima. Yang kedua, mungkin Anda takut kalau
Anda tidak lagi mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, Anda takut kalau dianggap sesat. Dan masih banyak, belakangnya masih banyak alasan-alasan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sekali kita percaya kepada Bapa Yahweh, pantang kita memuja dan menyembah nama ilah-ilah lain, apalagi itu bukan dari Israel, saudara. Kita mesti tegas dalam masalah ini. Ada banyak sekali, saudara bayangkan ini tahun 2022. Saya dulu memanggil nama Bapa Yahweh di tahun 2000. Berarti 22 tahun yang lalu, di mana belum banyak gereja-gereja yang ngerti tentang nama Bapa Yahweh. Tetapi apakah saya gentar? Tidak. Saya hanya tahu, saya adalah seorang pencari. Saya akan terus mencari, bahkan sampai detik ini terus mencari. Hati saya itu punya space yang sangat lebar. Karena saya tahu dengan saya punya space yang lebar, Tuhan akan curahkan air kehidupan. Tuhan akan bukakan dan singkapkan banyak hal-hal yang baru. Saya tidak akan menutup hati saya. Karena saya tahu ini menyangkut keselamatan pribadi saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya juga sekaligus akan menegaskan, karena ada juga orang yang terang-terangan menolak Yesua. Kalau saudara perhatikan, ada banyak sekali ajaran di luar sana yang terang-terangan menolak Yesua itu bullshit katanya. Bahkan ada yang mengatakan perjanjian baru itu nol sama sekali. Tapi saya beritahu, Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapa adalah satu, maka Yesua itu adalah Bapa sendiri. Walaupun demikian, ya kita memanggilnya bukan Yesua itu dipanggil Bapa, tidak. Untuk membedakan bahwa Yesua itu adalah Sang Bapa yang turun ke dunia. Kita belajar memanggil dengan panggilan seperti murid-murid Yesua, dengan panggilan Adonai Yeshua HaMashiach. Murid-murid juga ada yang memanggil dengan panggilan Rabi. Kita orang Indonesia bisa memanggil dia dengan Tuhan Yeshua. Dan di dalam kitab Yohanan 8 ayat 24 atau Yohanes 8 ayat 24. Itulah alasannya kenapa Yesua harus dihukum mati. Karena Yesua pernah berkata, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Siapa yang disebut dia oleh Yesua tidak lain adalah Bapa Yahweh sendiri. Di sini pun saya memberitahu, Bapa Yahweh yang ehad itu, dia bisa menjadi 1 juta fenomena dengan kemahakuasaannya. Dan dia pun bisa berdialog dengan fenomenanya sendiri. Makanya saya katakan doktrin Tritunggal itu adalah doktrin paganisme. Kenapa? Karena doktrin Tritunggal itu mengatakan bahwa Yesua adalah pribadi yang lain. Pribadi atau mereka nyebutnya 3 pribadi dalam 1 hakikat katanya. Padahal Yesua adalah pribadinya Yahweh.
punggung tangan yang menulis di dindingnya Raja Belsasar, itu juga fenomenanya Yahweh. 3 orang pemuda yang dikenal Sadra, Mesa, dan Abednego ditemani oleh sosok pria yang ada di dapur api perapian yang menyala-nyala. Itu juga adalah Yahweh. Jadi Bapak Yahweh bisa menjadi apa saja. Kenapa cuma 3, saudara? Dia juga bisa menjadi tiang awan dan tiang api. Makanya konsep tri itu salah. Ada lagi yang berkata Dwi itu juga salah. Yang ada adalah Yahweh Ehad. Amin, Bapak Ibu. Ini yang harus kita tahu. Kita kembali ke konsep Ibrani. Sekarang kita akan lanjut Bapak Ibu yang terkasih. Kita tentu tahu sekali lagi alasan Yesua dihukum mati tidak lain adalah karena dia mengatakan akulah Yahweh. Yahweh itu bisa dilihat mata atau tidak? Tidak bisa. Tetapi dia ingin dengan kekuatan cintanya supaya manusia bisa lihat wajahnya. Sehingga dia sendiri turun ke dalam dunia ini untuk menggantikan manusia di atas muka bumi ini. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita belajar tentang 7 hari raya, ada satu konsep Torah yang sampai hari ini kita sama-sama alami, yaitu darah Yesua yang menghapus dosa-dosa kita. Konsep Torah setiap perayaan hari raya Yom Kippur, seorang imam besar akan masuk ke dalam bait suci dan masuk ke ruang Maha Kudus yang orang menyebutnya Skena Gloria. Dan saudara tahu, disitulah imam harus memercikkan darah domba di tabut perjanjian. Dan saudara tahu beberapa tahun yang lalu tabut perjanjian ditemukan oleh seorang arkeolog dari Amerika yang bernama Ron Wyatt. Dan ketemunya tabut itu berada di bawah bukit Golgota. Jadi ketika Yesua mati di kayu salib, darahnya ngocor keluar sampai ke tanah, disitulah terjadi gempa dan membuat tempat di mana Yesua disalib itu retak. Dan darah Yesua masuk ke sela-sela dinding batu itu dan menetes persis di tabut perjanjian. Konsep Torah tentang pengampunan terjadi melalui darah Yesua. Bukan lagi darah domba, tetapi darah Yesua, sehingga seluruh manusia di atas muka bumi ini mendapatkan keselamatan yang kekal melalui darah yang maha suci, yaitulah darah Yesua HaMashiach. Jadi sadarilah Bapak Ibu, bahwa saudara semuanya ini, saudara adalah orang-orang yang nilainya sama persis dengan nilai Yesua HaMashiach. Jadi saudara bisa bayangkan betapa tingginya engkau di mata Tuhan. Ketika Bapa Yahweh nanti ada dalam pertemuan di kursi pengadilan, Bapa Yahweh melihat saudara bukan melihat dosa saudara, tetapi melihat kesempurnaan Yesua yang ada di dalam diri saudara. Jadi kita perlu bersyukur. Kita perlu berterima kasih karena kita sudah diberikan kepercayaan untuk percaya kepada Bapa Yahweh. Saya katakan orang yang percaya kepada Bapa,
Yahweh itu anugerah yang luar biasa besar. Kenapa saya katakan demikian? Bayangin aja saudara, orang yang intelektualnya tinggi, yang katanya dokter. Ada juga orang yang intelektualnya tinggi, katanya sarjana teologi. Nama Yahweh aja nggak tahu. Ngeri gak saudara? Itu tragis sekali loh. Kalau toh tahu, tidak punya nyali untuk menyampaikannya. Padahal itu adalah junjungan kita semua. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan alam jagat raya ini. Tuhan yang telah turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Jadi Yesua itu adalah 100% Tuhan, saudara. Haleluya, boleh beri tepuk tangan. Ada yang berkata, Yesua itu 100% Tuhan dan 100% manusia. Saya katakan tidak. Yesua itu 100% Tuhan yang berwujud manusia. Kalau dia 100% manusia, dia bisa berbuat dosa. Tetapi Yesua tidak ada dosa di dalam dirinya. Bahkan pengadilan Pontius Pilatus mengatakan, Pontius Pilatus pun mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Itu pengadilan yang paling hebat pada masa itu. Tidak menemukan kesalahan. Bahkan Herodes juga tidak menemukan kesalahan. Yang menemukan kesalahan itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi karena dia pengen berkuasa, saudara. Tapi hari ini saya beritahu, bersyukurlah kalau engkau sudah mengenal namanya. Jangan malu, jangan takut, ayo panggil dengan benar. Saya kasih support. Saya panggil nama yang benar di tahun 2000. 22 tahun yang lalu. Anda di tahun ini, itu semua orang sudah tahu di mana-mana. Kamu tahu nggak Yahweh itu siapa? Oh, aku tahu. Itu kan Tuhannya orang Israel. Semua orang sudah tahu, saudara. Dan Anda tidak perlu malu. Kalau malu, saya khawatir ayat yang mengatakan, jika kalau kamu malu mengaku aku di hadapan manusia, maka aku pun malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Itu yang ngomong Yesua loh. Nggak main-main, saudara-saudara. Ya, jadi alasan Yesua disalib, dibunuh, itu karena Yesua mengaku bahwa akulah Yahweh. Dan kita tentu lihat bagi saudara yang saat ini menyaksikan streaming ini dan Anda menyangkal perjanjian baru. Saya katakan sekarang kita sedang mengalaminya. Apa yang ditulis di dalam Brit Hadasa sekarang sedang tergenapi. Di sana dikatakan bahwa sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala orang-orang pilihan tidak akan selamat. Artinya apa, saudara? Artinya adalah waktu kita jalani begitu cepat sekali. Saudara merasakan? Waktu 1 minggu itu sangat singkat, saudara. Jadi jangan pernah takut. Kita hidup di dunia ini memang tidak lama. Manusia itu hidup paling lama orang di zaman sekarang 100 tahun sudah hebat. Walaupun ada yang umurnya sampai 256 ada. Kemarin saya membaca ya, orang tertua di dunia umurnya 256. Ya. Tapi sebutlah kita umurnya 100 tahun, dipotong kita sudah hidup di dunia ini, sudah tinggal sedikit. Belum lagi dikurangi ketika waktu dipersingkat dan Yesua sebentar lagi akan datang untuk yang kedua kali menyongsong kita di awan-awan yang bermain. Saat Roh Kudus kembali, maka kita, anak-anaknya,
kita akan menyongsong Tuhan. Oleh karena itu persiapkan hatimu. Tuhan bertanya kepada kita, adakah iman di saat aku datang untuk yang kedua kali? Sudahkah saudara siap untuk menerima kedatangannya? Dan hari ini saya ingin Bapak Ibu Saudara pertebal iman. Saya sampaikan pesan Tuhan ini untuk saudara, agar saudara jangan goyah, jangan ragu, karena selama saudara ada di dunia ini, berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, Dia akan selalu menjaga dan melindungi saudara. Saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, saya beritahu, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, engkau ada dalam pemandangan mata Tuhan. Bapa Yahweh akan melindungimu, akan menjagaimu, akan memproteksimu dari setiap hal-hal yang jahat. Percayakan perlindungan sepenuhnya ke dalam tangan Bapa Yahweh. Kitab suci mengatakan tangannya tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan kepada kita. Karena kasihnya itu sangat sempurna. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Saya ajak saudara untuk menaikkan satu pujian. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua kelak kembali? Ayo kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Saya rindu ketika kita nyanyi, kita resapi kata-katanya, betulkah kita sudah siap? Karena Yesua HaMasiah bisa datang setiap waktu. Dia bisa datang 1 tahun lagi, tapi dia juga bisa datang nanti malam untuk kita. Haleluya. Sudahkah kita siap sedia? Haleluya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesua, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesua selama-lamanya. Sekali lagi, sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesua telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi
sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita, haleluya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama dapat berkumpul untuk kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami sama-sama renungkan ini menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Engkau juga memberikan kekuatan dan keteguhan iman untuk tetap tinggal di dalam anugerah dan kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Berkati seluruh umat-umat-Mu, baik di kota Magelang ini maupun mereka yang ada di seluruh penjuru dunia. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info Men's Club. Kaum pria, yuk ikut goes bareng. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Sabtu, 12 Februari 2022. Kegiatan ini juga akan dilengkapi dengan perjamuan kasih di Balkondes Wanurejo, Borobudur. Untuk pendaftaran, dapat menghubungi Bapak Yulianto dengan nomor 0858 7855 7444 atau bisa juga melalui Ibu Sri dengan nomor 0896 7447 9997. Bagi yang sudah mendaftar, diharapkan untuk kumpul di Kehilat pukul 6 pagi setelah ibadah Sabat. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Samia bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkah dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Saat ini saya akan bacakan ucapan terima kasih dari keluarga Ibu Sateli. Kepada YTH Bapak Gembala Lukas Sutrisno beserta Ibu, dengan hormat. Dengan ini saya atas nama keluarga almarhum Ibu Lasinah Temu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala beserta Ibu dan Jemaat Aleph Tau yang sudah melayani sejak dia sakit hingga dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Ibu Lasinah Temu, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih. Demikian dari keluarga tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, keluarga Jemaat Aleph Tau, tetapi Tuhan yang akan membalasnya. Hormat saya, keluarga almarhum Ibu Lasinah Temu. Ya, itulah yang sudah saya bacakan.
Dan pada pagi ini sebelum kita akhiri kebaktian kita, saudara yang berulang tahun di bulan Februari silahkan maju ke depan. Dan saudara juga nanti diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan tatangan yang kita pergunakan untuk pembangunan Kehilat di belakang sana. Kita akan akhiri kebaktian kita. Ya, kita juga berdoa untuk Ibu Ribut yang saat ini ada di rumah sakit, saudara-saudara, karena dia sedang sakit. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi yang berulang tahun bulan Februari silahkan maju ke depan. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Saudara arahkan tangan saudara ke depan dan kita akan bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi. Bapa Yahweh yang kami kasih dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Sebelum kami akhiri doa kami, terlebih dahulu kami berdoa untuk Ibu Ribut yang saat ini sedang ada di rumah sakit. Kami mohon Bapa berkenan untuk memberikan pertolongan, jamah sembuhkan segala sakit penyakit yang ada, khususnya paru-parunya yang kurang baik. Bapa berkati, Tuhan sembuhkan sehingga dia bisa kembali beribadah untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Dan kami percaya Bapa Yahweh berkenan untuk memberikan mujizat kepadanya, diberikan kesempatan untuk kembali beribadah, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari. Berkatilah mereka semua ya Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami menengadahkan tangan kami atas mereka semua. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang saat ini berulang tahun. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Yang masih sekolah Tuhan beri hikmat, akal, budi, kepandaian. Sehingga di sekolahnya memiliki kepandaian yang jauh di atas rata-rata dari semua teman sebaya dan sesekolahannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memberikan kado istimewa bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Februari ini, menjadi kado yang terindah, kado yang manis dari Bapa Yahweh, yaitu setiap doa-doa Bapa yang mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, demikian pula kalau sebentar kami semua memberikan persembahan tatangan, khususnya untuk pembangunan Kehilat yang baru. Bapa Yahweh berkati anak-anak-Mu semuanya, sehingga tiap-tiap mereka yang memberikan persembahan, Bapa berkati sehingga berkat itu bisa berlipat-lipat kali ganda, sehingga pembangunan itu bisa selesai dengan sempurna. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyerahkan anak-anak-Mu semua dalam tangan-Mu. Sebentar kami mau pulang, Tuhan lindungi kami di tengah jalan, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmerecha. Yair Yahweh panau elecha. Wihuneka. Amen. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Baruk atabair ufaruk atabasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin.
Baruk peripitneka, ufriyat matka, ufrifahemteka, syekar ala peka, wa estorotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata baboy, kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yesua hamasya waruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta.